ulangan. Misal dalam Al-Baqarah ketika Fir'aun diceritakan membunuh bayi laki-laki, itu menggunakan kalimat apa? Yudzabihuhum. Ya. Yudzabihuhum. Asal katanya dzabaha yadbahu. Dalam syariat fikih menyembelih itu asal katanya menggunakan fadzabaha tanpa tasdid. Itu artinya dzabaha itu jret langsung meninggal. Itulah kenapa muncul sunnah menyembelih itu jangan banyak-banyak Qur'annya. Kalau bisa pakai pisau yang langsung satu kali. Teng mriki satu kali jret langsung meninggal ya. Insyaallah ya. Sinten wonten jagali mriki? Apa manggil dari luar? Nah, itu di belakang ada generasi muda yang mestinya dikirim di pelatihan menyembelih ya, supaya bisa menetapi dalil fadzabaha ya. Bukan seperti Fir'aun yang membunuh bayi menggunakan kalimat yudzabihuhum. Artinya apa? Ngoroknya itu tidak sekali, itu jahitnya Fir'aun. Membunuh bayi itu tidak seperti membunuh kambingnya orang Islam. Saya tidak berani menggambarkan terlalu detail karena memang dengan kalimat yudzabihuhum ini sangat keji ya. Disiksa, cara membunuhnya jelas disiksa. Itu Fir'aun. Itulah kenapa menggunakan mughaffar. Dan dalam Al-Quran kalimat ghafur itu ada 47 kali kurang lebih. Dan itu selalu disandingkan ghafurur rahim. Panjenengan cari aplikasi Al-Quran, cari ghafurun. Nah itu keluar. Kata ghafaro cuma sekali. Dan ghafaro ya yang pakai tasdid itu 4 kali. 3 kali al-ghafar, yang satu khusus tanpa alif lam, ghafaro. Dan itu muncul di surat yang luar biasa, surat Nuh ayat ke-10. Itu adalah perintah fastaghfirullah, maka terus beristighfarlah, pakai kalimat mudhari seperti kamus bahasa Arab ya. Itu artinya apa? Kalau mudhari itu continuous, terus berlanjut hingga kita meninggal. Jangan berhenti di satu kali istighfar, tapi terus fastaghfiru. Kemudian dilanjut innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah itu ghaffar, pakai tasdid. Kemudian apa yang dilanjutkan oleh Allah di ayat ke-11-nya? Ya. Kalau kita memang sudah beristighfar dengan benar, tanda kita memang diberikan ghafara adalah yursilis sama amidroro. Kalimat Qur'annya itu diberi hujan yang lebat. Gampangnya, kalau istilah manusia yang suka uang ya, rezekinya itu lancar. Ya. Dan kalau rezeki lancar, orang soleh itu ya, diukur dengan papan infak. Banyak nggih infaknya teng mriki nggih? Nah, kalau banyak itu benar-benar baitul mughaffar. Ya. Kalau infaknya icrit-icrit sedikit-sedikit, nah, nama ini belum utuh dalam implementasi amal. Karena apa? Mughaffar, ciri utama pertamanya adalah ya memang dinilai dengan kekayaan. Selanjutnya ayatnya wa yumdidukum ila akhiril ayat. Baru ciri-ciri yang lain. Ya, semoga infak-infak yang dikumpulkan oleh takmir ya mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat di sekitar sini. Karena kemakmuran masjid itu tidak dinilai dengan bangunan yang indah, meskipun itu bagus. Tapi kata makmur itu asal katanya amrun, amara ya'muru. Apa itu? Memakmurkan. Mohon maaf, kita bisa jadi dinilai tidak punya hati kalau masjid ini bangunannya bagus. Tapi masih ada orang yang kesulitan beli beras. Mboten wonten nggih teng mriki nggih. Aman nggih kali takmir Baitul Mughaffar nggih. Nah, bangunannya megah, kalau bisa masyarakatnya makmur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya itu selalu fokus pada tazkiyatun nafas atau urusan hati? Karena kalau kita baca kitab Ihya itu, Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali, diterangkan bahwa ilmu tentang hati itu ilmu yang dasar. Ibarat masjid ini, ya ada tanah, kan tidak mungkin bisa membangun masjid tanpa tanah. Kemudian kita bangun pilar-pilar agar masjid ini tidak roboh. Adapun kipas angin, pintu, jendela itu adalah hiasannya. Tapi dasarnya ya tanah, bangunan, pondasi. Termasuk ilmu dalam ilmu agama Islam, ilmu pondasi itu adalah mengerti tentang hati. Kapan sih lemahnya hati? Hati itu harus dibagaimanakan, manajemennya seperti apa? Karena mohon maaf, ya. Mbah Ahmad Dahlan sebelum bicara ara'aital ladzi yukadzibu biddin, panjenengan coba beli di Shopee atau Tokopedia. Ada kitab namanya ya, 7 falsafah dan 17 kelompok ayat Al-Qur'an karya muridnya Yai Ahmad Dahlan. Namanya itu Kiai Raden Haji Hajid. Itu disebutkan ya, bab 1 pertama kali itu bukan tentang sedekah, bukan tentang akidah, bukan tentang keimanan. Tapi bagaimana hati kita itu menundukkan hawa nafsu kita terhadap sesuatu yang sifatnya duniawi. Apa yang beliau kutip pertama kali yang diingat oleh muridnya Mbah Ahmad Dahlan adalah surat Al-Jasiyah. Coba, Al-Jasiyah itu surat nomor berapa? Atau baru dengar belum? Ada Ustaz, surat namanya
Al-Jasiyah. Ada yang baru dengar Jasiyah? Surat nomor 45. Izin bacakan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu huwah wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Inilah adalah ayat yang pertama kali beliau ajarkan kepada muridnya. Apa itu artinya? Tahukah kamu wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apa contohnya hawa nafsu sebagai Tuhan? Misal, suami saking cintanya sama istri, ya, ATM-nya diberikan ke istri, ada begitu, nomor bank-banknya itu diserahkan semua, surat tanahnya enggak sampai segitu ya. Nah, kalau itu berlebihan, bisa jadi istri itu sebagai Tuhannya. Bukankah kita pernah mendengar ya, bahwa ada kisah Buya Hamka itu saking cintanya sama istri memperbanyak memperbanyak sholat taubat. Karena kenapa? Khawatir terlalu sayang sama istri, terlalu cinta sama istri, mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu. Masalah hati dulu. Buya Hamka juga punya karya fenomenal, namanya apa? Tasawuf modern, membahas masalah apa? Hati. Hati itu ilmu dasar jamaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian barulah ketika beliau berbicara hati pada pelajaran yang kedua, beliau itu mengatakan banyak yang tanya kepada Mbah Yai Dahlan pada saat itu. Kemudian beliau protes, tapi kok tidak ada ya yang tanya ke saya bagaimana caranya, amalan apa yang harus dilakukan, ucapan apa yang harus terus dizikirkan yang bisa menyelamatkan diri ini dari api neraka. Itu protesnya Mbah Yai Dahlan. Tanya mungkin masalah masalah fikih, masalah puasa, masalah sholat, masalah haji umroh. Tapi beliau menawarkan, kok tidak ada orang yang mencari tahu gimana caranya hati ini, jiwa ini terbebas dari api neraka. Amalan apa yang dilakukan? Dan itu adalah hadis yang berhadapan dengan kita di suku ini. Ya, ini sekali lagi izin saya sampaikan, ada 4 jiwa yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Coba kita hafalkan bersama. Hayyin, layyin, qarib, sahl. Sekarang kita masuk yang nomor 2, layyin. Mungkin kita pernah naik mobilnya. Katakanlah kita pergi ke, mungkin kemarin buka bersama di PDM. Nggih, sinten yang perwakilan dari sini kemarin? Yai Nur Salim Tumut. Oh. Katakanlah kita pergi ke PDM ya, atau ke Umsida naik mobil. Kita naik Grab katakanlah ya. Sudah, Grab datang. Di tengah jalan, di samping supir itu ada namanya bir. Kemudian dia nyopir itu sambil minum bir. Takut enggak? Takut. Takut apa? Nabrak. Tapi ada segerombolan orang soleh ini tidak mengingatkan, tapi tetap sibuk dengan urusannya. Mungkin kesibukannya kesibukan yang luar biasa. Mungkin sibuk zikir, sibuk baca Quran, sibuk membaca artikel-artikel Islami. Tapi membiarkan kemaksiatan yang ada di depannya. Nuwun sewu, kalau mobil ini tabrakan, kalau mobil ini masuk jurang, yang masuk IGD itu supirnya aja atau penumpangnya juga? Penumpang juga. Hanya karena apa? Tidak mengingatkan kemungkaran yang ada di depannya. Sibuk baca Quran, sibuk sholat, sibuk tahajud. Itu adalah analogi gambaran dalam kita itu bermasyarakat. Bahwa kalau kita, mohon maaf, dalam rumah tangga saja, kita sebagai kepala rumah tangga, atau seorang istri melihat pemimpin rumah tangganya melakukan sesuatu yang tidak benar, kok tidak diingatkan? Bisa jadi istrinya, anak-anaknya yang sebenarnya hatinya baik, tapi ikut masuk neraka gara-gara apa? Suaminya tidak benar. Itulah kenapa kata Rasulullah SAW, wahai para istri, para perempuan, suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya ngeten. Mbah Yai Dahlan itu dalam pelajaran selanjutnya itu juga mengingatkan bahwa wala tuzaku anfusihim. Jangan pernah merasa diri kita itu soleh. Meskipun panjenengan kalau tahajud 8 rakaat bacanya 3 juz dalam 1 rakaat, sepertinya wonten Baitul Mughaffarnya. 1 rakaat 3 juz wonten. Sepertinya di pojok mriki mboten nggih. Ibu-ibu mungkin ya, mboten. Nah, wala tuzaku anfusakum. Jangan menganggap diri suci. Panjenengan kalau dapat nasihat dari saya atau ustadz yang lain, mohon gunakan itu untuk diri kita sendiri, jangan untuk menilai orang lain. Tapi bukan berarti membiarkan ya, nanti ada caranya ya. Salah satunya lain.
Ada yang hafal ya surat Az-Zumar yang akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Teruskan. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Coba, ada yang bisa menyebutkan apa yang aneh dari ayat ini? Apa yang aneh, apa yang unik dari ayat ini? Banyak ahli tafsir itu mengutip kalimat pertama. Ya. Apa itu? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah ketika ingin menasihati orang yang terlampau bermaksiat, melampaui batas. Istilahnya itu apa ya? Kakean dosa. Tapi Allah itu tidak memanggil dengan kata ya ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang ahli maksiat, ya ahlal maksiat. Tidak ada cerita seperti itu. Apa Allah panggil orang-orang yang melampaui batas? Namanya melampaui batas itu gimana sih? Sudah kurang ajar. Misal kita membuat masjid ya, tidak boleh memakai alas kaki di ruang masjid. Nah, orang ini tetap masuk dengan alas kaki. Kurang lebih seperti itu. Kita marah enggak kalau ada orang seperti itu? Iya napa boten? Nah, secara singkat ya marah. Tapi Allah memanggil orang yang melampaui batas ini, qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Bukan ya ayyuhal mujrimun. Kalimatnya itu lembut. Itu yang digarisbawahi oleh para ulama. Suami, kalau suami ini ibu-ibu sudah siap-siap tersindir. Bapak-bapak, ya, suami kalau lihat anaknya pulang jam 10 padahal kita membuat aturan ya, jam 9 harus sampai rumah. Apa yang dikatakan? Macam-macam, dimarahin ini itu ya. Ibu-ibu juga gitu. Kalau lihat suaminya belin, nopo? Enggak Ustaz, saya diam. Cuma piring saya yang berbunyi. Gelas saya yang kelontang-kelontang. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu juga berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Satu, kalau kita emang pingin menyampaikan kebenaran, kata Allah bil hikmah, dengan bijaksana atau secara filosofis. Artinya apa? Gini loh, layin itu bukan berarti kita ngopong ya, lemes, nada rendah, boten seperti itu. Lain itu tetap tegas, suami sebagaimana suami dengan kelaki-lakiannya. Ya. Ibu sebagai orang tua juga gitu, tetap tegas kalau memang ada kemungkaran. Tapi yang digarisbawahi dengan lain ini adalah pemilihan kata, melihat audiens, melihat orang yang diajak bicara, kondisinya seperti apa. Misal kata orang yang mengerti tentang ilmu otak ya, suami kalau masuk rumah itu 5 menit pertama itu tidak bisa diajak ngobrol. Sudah pokoknya sepatunya dirapikan, kalau memang ada tas dibawakan ke kamar, tidak usah diajak ngobrol lagi. Ya. Kalau ibu-ibu di sini, ya, oh enggak, bukan ibu-ibu di sini. Kalau ibu-ibu desa sebelah, itu masuk rumah ya, tokondi, mari ngopi, ya. Itu sudah bad mood suaminya. Itu jelas tidak lain. Karena kenapa? Laki-laki itu kalau sudah masuk rumah 5 menit, 10 menit, kalau dia pengen apa-apa pasti bilang, "Bu, minta tolong dibikinin teh hangat." Pasti ngomong-ngomong sendiri. Apalagi kalau lapar, nanti bilang-bilang sendiri. Jangan datang diomeli. Nah, ada seperti itu di sini. Nah, itu baru urusan non dakwah. Kita disuruh lembut. Apalagi kita itu suruh berdakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang suka duren? Duren montong? Doyan? Nah, nun sewu, saya beri gratis duren montong manis, isinya kecil. Tapi saya ngasihnya itu tak lempar, pripun? Sakit. Loh, makanan saja yang rasanya nikmat, disukai banyak orang. Ketika kita memberikannya itu dengan tidak tepat, orang marah. Islam ini sungguh luar biasa. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Islam itu penuh kejelasan, kebayinan. Kebayinan itu apa ya? Semuanya itu sudah jelas, tidak ada yang tersembunyi, semuanya indah. Tapi sebagaimana durian, kalau ngasihnya itu ngawur, ya Islam ini bisa jadi tidak kita diterima. Begitu juga Mbah Ahmad Dahlan juga tadi menasihatkan, wala tuzaku anfusakum. Jangan menganggap diri kita suci kemudian yang lain salah. Karena dalam surat Al-Jasiyah tadi ayat itu ditutup.
Karena yang tahu sesat atau tidaknya orang itu hanyalah Allah. Karena nun sewu, biasanya ya sudah mengaji, mengerti yang salah dan benar, mengerti yang syirik dan tauhid, mengerti yang bid'ah dan sunnah. Itu kalau sudah terjun di masyarakat, kalau tidak tahu ilmu hati ya, itu giginya ompong keluar taringnya. Apa maksudnya? Biasanya itu lemah lembut, tiba-tiba ngomongnya kasar. Wah itu salah, wah itu gak benar. Misal kita diundang di acara yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tetap layan itu menghindari yang batil dan memegang erat yang hak, tapi komunikasinya harus lembut. Misal, boleh agak jelas gitu? Misal ada orang meninggal, sebagian orang yang kepaten, bahasa Indonesia kepaten itu apa ya? Kesusahan. Ya. Karena menuruti adat harus memberi makan orang yang mendoakan, itu ada yang sampai hutang, ada di sini. Tidak ada ya kalau di sini. Di masyarakat, saya dapat informasi itu dari kakak saya. Tetangganya seperti itu, bukan kakak saya, tetangganya. Nah, semestinya kalau berdasarkan as-sunnah, orang rumah duka itu kita yang mestinya memberi makan, bukan kita dikasih makan. Maka lain di sini bentuk komunikasinya adalah mohon maaf, saya ada agenda mungkin seperti itu. Tapi tetap sebagai makhluk sosial semestinya kita memberi empati. Mungkin sebelum jam acaranya kita datang bawa pukis hangat ya, bawa air santri, air suli 5 untuk minum rumah duka itu. Membawa berasmu ya, baru launching kemarin. Ada yang sudah beli berasmu? Berasmunya PDM belum ada. Belum ada ini distribusi di sini. Wah, ini sudah. Baru launching kemarin. Ustadz Pak Dr. Dwi Songko, monggo didistribusikan buat zakat, bagus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin kita semua sudah mendengar hadis bahwa dulu itu ada badui kencing di Masjid Nabawi. Nggih. Semuanya dengar nggih? Kemudian bagaimana respon para sahabat? Marah. Masjid Nabawi dimuliakan, dikencingi, siapa tidak marah? Sontak pasti marah. Kemudian sebelum badui ini lari ya, karena dimarahin, dicegah para sahabat itu oleh Rasulullah SAW. Jangan dimarahin, dia itu badui. Nah, karena mendorong egonya para sahabat itu memarahi sampai tidak berpikir apa yang terjadi kalau orang kencing ini lari. Apa yang terjadi? Kencingnya tercecer. Membersihkannya lebih sulit. Kan enak dituntaskan, istilahnya seperti itu. Toh dia badui, tidak ngerti apa-apa. Nah ini adalah lain, bijaksana, bukan gerusa-gerusu. Kalau kita bisa mengatur hati itu, ya akal yang bermain, maka insya Allah perilaku kita, cara berkomunikasi kita, itu tertata. Itulah kenapa berkali-kali saya itu sampaikan, kalau anak-anak muda belajar tentang Islam, pasti perangainya itu jauh lebih dewasa daripada usia biasanya. Tapi bukan berarti kita itu lain terus. Ada kalanya kita itu tegas. Dan Rasulullah mencontohkan dalam hadis yang sahih, Umar ibn Khattab itu membaca lembaran-lembaran kitabnya Musa. Kemudian ketahuan Rasulullah SAW dan Rasulullah marah. Ya. Wahai Umar, apakah tidak cukup ya diriku ini sebagai nabimu, sebagai nabi umat Rasulullah SAW. Nah, tapi Rasulullah tahu kapan marah, kapan harus lain. Jamaah rahmani wa rahimakumullah. Sekali lagi ya, layan itu adalah pemilihan kata secara bijaksana. Di sini ada yang punya anak fakultas komunikasi atau fakultas dakwah. Wonten? Tapi tahu ya ada terdengar fakultas dakwah atau fakultas komunikasi. Loh, kita setiap hari ini kan komunikasi. Ada orang yang nggak komunikasi dalam sehari? Nggak mungkin kan? Loh, itu loh masih difakultaskan. S1 kuliah 4 tahun belajar masalah komunikasi. Saking pentingnya komunikasi dalam kehidupan sampai difakultaskan. Panjenengan kerja jadi sales, apa yang diajarkan pada pertama kali? Komunikasi. Komunikasi bicara, komunikasi apa? Gerak tubuh ya. Kemudian intonasinya harus seperti apa? Ada sales yang bentak-bentak, jual motor beat misalnya. Mas, tumbasan mas, ada yang seperti itu? Tidak kejar target, tidak tutup UMR-nya nanti ya. Nah, itulah pentingnya komunikasi. Nah, pernah nggak di masjid ini diajarkan kajian khusus komunikasi 2 jam aja ya? Pernah? Belum ya?
Itu pentingnya komunikasi. Bahkan ada sampai seperti ini. Saya tanya, barangkali panjenengan sudah mengetahui. Panjenengan pernah berkenalan dengan namanya Robert misalnya. Kemudian sebentar berkenalan, 1 tahun kemudian ketemu lagi si Robert. Kemudian lupa namanya. Ya, apa yang panjenengan sampaikan? Namamu siapa? Lupa. Nah, padahal ya, orang barat saja mengajarkan, kalau kita lupa nama seseorang, minta maaf dulu. Mas, maaf banget ya. Nama panjenengan siapa ya? Kita kan pernah kenalan pada tahun lalu. Nah, sedangkan kita, mohon maaf, katanya umat Islam yang penuh dengan lembut, penuh dengan rahmatan lil alamin. Lupa nama orang, jenengmu sopo? Nggak enak di hati itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, di sini kan pasti ada ibu-ibu yang bekerja, ikut orang, ikut perusahaan. Panjenengan kalau minta naik gaji, itu bentak-bentak apa? Humble ini kono, rendah hati. Pasti humble ya. Karena apa? Tidak mungkin minta tambah gaji dengan cara keras ya. Karena kita tahu bos kita adalah yang memimpin kita. Nah, untuk sekedar naik gaji, meminta sekedar ratusan ribu atau jutaan rupiah, itu pun harus mengerti cara komunikasi yang benar. Istri, nah ini istri ini ya, minta nafkah tambahan ke suami, itu caranya bagaimana? Sopan apa mboten? Atau begini, Pak, lihat entahlah Pak notanya, cabai itu lo mundak semua, beras mundak semua. Nah, bahasanya itu ya Allah, tidak seakan-akan menjunjung tinggi kehormatan suami. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Rijal, laki-laki itu pemimpin kalian. Termasuk cara komunikasi istri kok suami. Ya harus dengan cara berbicara dengan pemimpin. Dengan cara karyawan atau karyawati yang minta gaji ke bosnya. Misal memberi saran, berani dengan memberi saran ke bos pakai kalimat langsung. Pak, harusnya seperti ini. Kan biasanya kita nggak berani. Pak, mohon izin, dengan observasi yang telah saya lakukan, saya memiliki saran demi kebaikan perusahaan Bapak. Kan gitu ada mukadimahnya kan. Saya tanya, istri-istri kalau menasihati bapaknya memberi saran gimana? Depan ada macam brak gitu ya. Kesuwen. Nah, itu sudah tidak menghormati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami tidak lagi pemimpin di rumahnya. Na'udzubillahi min kecil, bukan kecil ya. Luar biasa ini. Tapi disepelekan. Bahaya dia. Katanya agak bahaya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini agak merepet ke kenakalan anak remaja. Di sini masih ada kasus narkoba. Oh, banyak gitu. Minuman keras. Saya dapat informasi dari ahli parenting ya. Orang bandar narkoba di luar negeri, di Australia, itu kalau sebelum meracuni anak-anak remaja, itu majelis apa yang dihadiri? Bukan majelis ya, acara. Program apa yang dihadiri? Yang dihadiri adalah program parenting. Ilmu mengasuh berkomunikasi dengan anak yang baik. Bandar narkoba. Sebelum melakukan kejahatan, ikut kelas parenting 3 hari. 3 hari berturut-turut diikuti. Agar kenapa? Bisa meracuni anak-anak muda. Dan pernah ya ada intel di badan kalau di BIN ya, Badan Intelijen Narkotika ya. Nah, BNN ya, apapun itu ya. Pokoknya badan di negara yang mengurusi narkotika. Itu ada intel kiriman BNN. Itu meminta tolong ini para bandar itu untuk reka adegan, reka adegan itu. Simulasi. Gimana biasanya itu meracuni anak-anak muda. Kemudian dipasang CCTV. Kemudian dipasang mic seperti ini, biar tahu apa yang diucapkan. 2 yang dilakukan. 1 ya, si bandar ini pura-pura telat. Kemudian datang dengan tergopoh-gopoh, ditepuk pundaknya anak-anak muda ini. Maaf ya, Bapak telat. Terima kasih ya sudah menunggu. Sip. Mohon maaf, terima kasih, sip, apresiasi. Itu yang dilakukan pertama kali. First impressionnya adalah sopan santun, manner. Ya, manner itu sopan santun. Kemudian apa yang dilakukan? Diajak ngobrol. 1 sudah ditepuk pundaknya, karena kita tahu anak laki-laki itu kehormatannya ada di pundaknya. Kalau punya anak laki-laki, sudah hafal 1 juz, sudah ditepuk atau belum pundaknya? Selamat ya nak, luar biasa. Di antara teman-temanmu yang malas ngaji, puk-puk, panjenengan hafal 1 juz. Sudah seperti itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Nah, setelah itu ya,
Apa yang dikatakan sebelum bicara narkoba dan lain-lain? Pertanyaannya adalah, are you happy? Kamu lagi bahagia nggak hari ini? Atau kalau bahasa gaulnya, how was your day? Gimana harimu? How was your week? How was your last week? Pekan akhirmu gimana? Ada masalah nggak? Happy or not? Ada yang gangguin kamu nggak? Bapak-bapak, kalau anaknya pulang sekolah, gimana PR-nya? Main sama siapa? Berapa nilainya? Remedi apa enggak? Ujian lancar apa? Penuh masalah. Ada yang di sini nanya, gimana kabarmu hari ini? Ada ya, insya Allah ya, saya paham. Dua, treatment ini dilakukan oleh bandar narkoba untuk mendakwahkan keburukan. Loh, untuk mendakwahkan keburukan saja butuh manner, butuh sopan santun, butuh cara, butuh toriko. Apalagi kita ingin menyampaikan agama. Karena betapa banyak orang yang sebenarnya itu baik, secara fitrah itu tulus. Dia itu sosialis kalau disentuh dengan hidayah, tapi dia menerima Islam pada lisan yang salah. Dia memperoleh uswah, contoh pada figur yang keliru. Maka yang sebenarnya dia bisa mendapatkan hidayah dirusak oleh umat Islam yang tidak berakhlakul karimah. Insya Allah dengan jamaah Masjid Baitul Haq ini ya, semua berakhlakul karimah, semua hatinya hayyin, semua lisannya layyin semuanya. Ini baru separuh, besok qorib, sahel, malah luar biasa. Makanya besok Ahad depan hadir, jangan sampai absen. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentu ya kita itu pengen apapun kebenaran yang kita miliki sekarang. Kita sudah merasakan tahajud itu enak, sholat subuh itu enak, puasa itu menenangkan, puasa itu sehat. Kemudian apa malih? Ibadah-ibadah, sedekah, pembahagian orang lain itu rasanya bahagia di hati. Dan kita semua sepakat kalau kita sudah merasakan keindahan Islam, kita itu pengen orang lain juga merasakannya. Dan apa caranya? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Katakanlah agama ini, sampaikanlah agama ini dengan bijaksana. Wal mau'idatil hasanah. Kalau memang kita mengadakan ceramah, mau'idah ya, penceramahan itu pastikan hasanah. Hasanah itu apa? Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan preferensi masyarakat, butuhnya apa, itu disampaikan. Nah, terakhir kalau ada debat, ada perselisihan, kan ada ya biasanya. Opo Muhammadiyah itu gini-gini lah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang terbaik. Misal ada orang mendebat kita, ya kita pikir jawabannya bisa A, bisa B, bisa C. B ini benar, tapi kurang bagus. Nah, C ini benar dan mudah diterima. Nah, berarti yang disampaikan C. Itu ahsan, yang paling baik. Jadi di list dulu, dipilih yang terbaik. Itu wajadilhum billati hiya ahsan. Sebagai penutup, Allah menutup ayat An-Nahl 125 ini karena hanya Allah yang tahu siapa yang diberi hidayah dan siapa yang diberi kesesatan. Jadi bukan tugas kita untuk menyesatkan orang lain. Cukup hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisablah dirimu karena nanti kelak di akhirat engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami, nasrul minallah wa fathun qarib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.